Indonesia adalah salah satu negara yang industri mobilnya dikuasai oleh produsen Jepang. Dan hal ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Dengan dominasi yang ada, produsen Jepang bisa memiliki market share sampai dengan 90% lebih. Makanya jika kita melihat angka market yang terlalu besar tersebut, hampir mustahil produsen lain bisa meruntuhkan dominasi produsen Jepang di Indonesia. Namun tidak ada yang mustahil di industri otomotif, karena seperti konsep ban akan selalu berputar. Begitupun industri. Kita bisa lihat data market produk Jepang dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, Toyota punya market share sebanyak 33,4%. Kemudian Daihatsu ada di angka 18,8%. Honda ada di 10,9%, Mitsubishi di 8,3%, dan Suzuki ada di 7,7%. Semua angka ini akhirnya berubah pada tahun 2026, di mana Toyota saat ini punya market sebesar 29,9%. Daihatsu ada di angka 16,4%, Suzuki ada di angka 9%, dan Honda sekitar 7%-an. Dalam waktu 2 tahun, market share produsen Jepang bisa hilang beberapa persen. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya satu, dominasi produsen Jepang sudah diganggu oleh produsen Cina, yang mana produsen Cina secepat kilat bisa mendapatkan market share yang cukup besar di Indonesia. Menariknya, produsen Cina mengambil market ini tidak sendirian, karena faktanya saat ini lebih banyak produsen Cina daripada produsen Jepang. Makanya mereka bisa mendapatkan market yang sangat signifikan. Apalagi kita melihat pentolan produsen Cina, yaitu BYD. Walaupun BYD cukup baru di pasar Indonesia, namun merek ini sudah sangat dicintai oleh kebanyakan orang. Apalagi BYD juga sudah menyediakan hampir seluruh lini mobilnya. Mulai dari mobil hatchback kecil sampai mobil keluarga yang besar, BYD sudah menyediakan hal tersebut. Jadinya ya pilihan konsumen terhadap BYD semakin banyak. Jika pilihan semakin banyak, peluang untuk merebut pasar akhirnya juga semakin besar. Ditambah ambisi BYD juga semakin terlihat ketika mereka membuka pabrik di Subang dengan kapasitas yang sangat masif. Dengan adanya investasi yang besar tersebut, terlihat jelas BYD memiliki ambisi yang sangat besar di Indonesia. Bahkan sampai ada artikel dari Kompas yang berjudul ini. Ya, ini adalah ambisi yang sangat besar ketika Toyota yang menjadi puncak market share saat ini menjadi target BYD. Maka jelas tujuannya menyingkirkan semua pesaing dari produsen Jepang. Namun apakah mungkin hal ini bisa terjadi di Indonesia? Kita lihat dulu apa yang sempat disampaikan oleh bos Toyota tentang kekhawatiran terbesarnya tentang masa depan mobil melalui artikel Antara News. Jika kita melihat kutipannya, bos Toyota mulai khawatir dan sudah menjadi ketakutan bagi dia kalau orang akan beralih ke BEV atau mobil listrik. Kekhawatiran ini mungkin berdampak luas, karena bos Toyota juga memikirkan untuk mempertahankan pekerjaan untuk pemasok mesin mereka. Namun sayangnya menurut Toyota, dia hanya sendiri yang ingin mempertahankan konsep mobil bensin. Dan jika kita kutip lebih lanjut, Toyota adalah pecinta mobil sejati. Dia merasa mobil adalah mainan dia, dan kalau ingin membuat mobil netral karbon, hal tersebut menjadi tidak menarik. Jika kita melihat kutipan apa yang disampaikan Toyota, ini mungkin menjadi alasan yang kuat kenapa Toyota masih terasa lambat dan males-malesan dalam pengembangan EV. Apalagi kita melihat kata-kata kalau membuat mobil netral karbon dan membuat mobil yang menghasilkan keuntungan memang perlu, tapi hal tersebut tidak membuatnya bersemangat. Ya, ini mungkin kata-kata yang cukup jelas untuk menjadi alasan kenapa Toyota masih setengah hati bermain EV. Namun industri terus berubah, elektrifikasi semakin di depan mata. Apakah Toyota akan bertahan dan apakah BYD sebagai raja EV saat ini bisa menggeser Toyota khususnya di pasar Indonesia? Jawabannya mungkin iya, mungkin juga tidak. Kita bahas case kemungkinannya dulu. BYD adalah produsen baterai terbesar kedua di dunia. Mereka mengontrol rantai pasok dari hulu ke hilir secara vertikal. Dengan adanya keunggulan ini, tentu aja membuat biaya produksi BYD jauh lebih murah dibandingkan Toyota. Jika BYD mampu meluncurkan EV di segmen harga 200 jutaan dengan spesifikasi tinggi, jelas hal ini akan langsung mengancam pasar produsen Jepang yang masih fokus di mobil konvensional dan hybrid. Selain itu, siklus riset dan pengembangan BYD juga jauh lebih cepat dibandingkan produsen Jepang. Jika BYD mampu merilis model baru atau melakukan facelift teknologi dalam siklus 12-18 bulan, tentu aja ini menjadi ancaman serius untuk produsen Jepang. Apalagi kalau kita melihat pergerakan produsen Jepang yang cukup lambat untuk melakukan inovasi terbaru mereka di mobil terbaru mereka, yang mana rata-rata membutuhkan waktu sekitar 3-5 tahun. Jika konsumen Indonesia sudah memiliki pola pikir teknologi harus berkembang sangat cepat di kendaraan, produsen Jepang lagi dan lagi sudah kalah dalam hal ini. Dan terakhir, dukungan langsung dari kebijakan pemerintah. Ya, kalian tahu sendirilah, pemerintah Indonesia sedang gencar untuk melakukan penetrasi EV di Indonesia. Bahkan saat ini dikabarkan subsidi EV CBU Jilid 2 lagi digodok. Jika subsidi dilakukan berjilid-jilid, mungkin aja ini seperti menjadi jalan tol untuk BYD menggeser produsen Jepang.
Namun terkadang di lapangan tidak semanis itu, karena jika kita melihat data yang ada saat ini, ancaman BYD terhadap produsen Jepang sepertinya masih cukup jauh. Kenapa? Jawabannya konsistensi. Diketahui sejauh ini di pasar Indonesia, Toyota masih konsisten menjual mobilnya di kisaran 25.000 sampai 30.000 unit per bulannya. Sedangkan BYD belum konsisten. Di bulan tertentu naik drastis, di bulan tertentu turun drastis. Dan jika dilihat dari hal ini aja, sepertinya dalam waktu 5 tahun ke depan akan sulit untuk menggeser raksasa seperti Toyota. Terlebih lagi, walaupun LCGC saat ini sedang mengalami penurunan penjualan secara signifikan, tapi uniknya LCGC masih dibeli oleh sebagian orang saat ini. Alasannya sederhana, LCGC adalah satu-satunya mobil yang masih memiliki harga untuk varian terendahnya di bawah 180 juta rupiah. Walaupun ya kalian tahu sendiri bagaimana kondisinya. Tapi setidaknya itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk produsen Jepang. Kemudian yang terakhir nih, walaupun EV sudah ditawarkan dengan harga yang lumayan terjangkau, tapi sayangnya tidak semua orang berani membeli EV. Apa alasannya? Baterai. Kan udah di cover garansi yang cukup panjang. Sebenarnya kekhawatirannya bukan baterai lagi, tapi harga jual kembali dan charging wall. Ya, lagi dan lagi pemikiran harga jual kembali akan terus ada. Dimanapun segmennya, pemikiran hal ini akan terus ada. Dan sampai saat ini belum ada janji pasti terhadap harga jual EV di Indonesia. Walaupun atauan mungkin sudah menjadi bukti nyata kalau harga bekasnya bertahan, tapi kita lihat sampai kapan bertahannya. Karena mau bagaimanapun, depresiasi harga EV lebih brutal per tahunnya daripada depresiasi harga mobil bensin. Terlebih lagi perihal wall charger. Pembelian EV biasanya tidak disertakan wall charger, yang berarti kalian harus menggunakan wall charger pihak ketiga. Masalahnya adalah, memasang wall charger harus menggunakan orang yang berpengalaman, dan prosesnya cukup memakan waktu. Jika orang tersebut belum memiliki rumah alias masih sewa, kecil kemungkinannya mereka mau beli EV, karena dia tidak mau membuang uang untuk membeli wall charger. Walaupun ya bisa dicopot lagi sih, tapi ya agak repot aja. Sedangkan untuk mobil bensin, ya mereka masih terbebas dari hal tersebut. Tapi kan bisa di SPKLU. Iya sih, tapi masalahnya mengisi listrik di EV tidak bisa dengan waktu yang singkat. Minimal setengah jam baru naik berapa persen, itu pun jika sudah mendukung fast charging. Dan inilah yang menjadi hambatan lainnya untuk BYD. Mereka bisa membangun SPKLU di mana-mana. Mereka bisa memproduksi mobil dengan skala yang sangat besar. Tapi untuk perihal wall charger rumah, ketakutan harga jual dan lainnya, sepertinya ini sudah di luar dari kuasa BYD. Dan mungkin itu adalah beberapa hambatan yang harus dilalui BYD. Jika BYD bisa menghilangkan hambatan tersebut, ditambah pemerintah membuat kebijakan elektrifikasi lebih banyak, menggeser posisi Toyota bisa aja terjadi. Tapi kalau menurut keyakinan saya, jika waktunya hanya dalam kurun waktu 5 tahun, kecil kemungkinannya BYD bisa melakukan hal tersebut. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah BYD akan berhasil menggeser raksasa produsen Jepang dalam waktu 5 tahun? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.